Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaitus Solihah. NIM saya 2381090004. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 2 kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Sekolah yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Haji Saifuddin MAG. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen mutu pendidikan. Poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen mutu pendidikan. Pengertian manajemen. Manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yakni manajemen, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Adapun menurut ahli George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Yang kedua yaitu pengertian mutu. Secara etimologi, kata mutu dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu quality, yang berarti kualitas atau ukuran kebaikan suatu produk atau jasa. Adapun menurut ahli Philip F. Crosby, mutu ialah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan. Standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Yang ketiga yaitu pengertian pendidikan. Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata pedagogi, dari bahasa Yunani, terdiri dari kata pais artinya anak dan agogos artinya membimbing. Jadi, pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Adapun menurut ahli Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tumbuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan alam dan masyarakat. Yang keempat, pengertian manajemen mutu pendidikan. Menurut ahli Edward Salz, manajemen mutu pendidikan adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi pendidikan secara berkesinambungan melalui perbaikan proses pendidikan dan pengajaran. Jadi, manajemen mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi mutu pendidikan di sekolah. Poin kedua yaitu menjelaskan mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan. Dalam bidang pendidikan, manajemen peningkatan mutu dapat didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip atau teknik yang menekankan pada peningkatan mutu dengan bertumpu pada lembaga pendidikan untuk secara terus-menerus meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaganya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta mampu bersaing di tengah-tengah kemajuan globalisasi dan mampu bertahan dengan menjadikan peserta didik berkualitas. Adapun upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang bersifat globalisasi. Pendidikan harus maju agar tidak tertinggal dan terlindas oleh zaman. Adapun indikator-indikator peningkatan mutu dalam pendidikan dilihat dari profesionalitas guru dan kurikulum. Pendidikan atau sekolah yang bermutu juga dapat ditingkatkan apabila sekolah memilih satu, dukungan dari pemerintah, yang kedua, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, yang ketiga, kinerja guru yang baik, keempat, kurikulum yang relevan, kelima, lulusan yang berkualitas, dan terakhir keenam, dukungan masyarakat dan orang tua siswa. Selanjutnya, poin ketiga akan menjelaskan mengenai akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan. Menurut Permendikbud nomor 59 tahun 2012 bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah merupakan badan mandiri yang menentukan kelayakan suatu program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau menengah jalur formal dengan mengacu standar nasional pendidikan atau SNP. Dalam proses pelaksanaan akreditasi sekolah, maka lembaga BANSM lah yang akan melakukan
pengawasan atau evaluasi dari satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Adapun langkah-langkah dalam mencapai akreditasi yaitu satu, seluruh stakeholder satuan pendidikan harus memiliki motivasi dan harapan yang sama dengan rasa optimis mendapatkan nilai A. Dua, seluruh stakeholder satuan pendidikan harus mempersiapkan akreditasi dengan kesungguhan, memiliki koordinasi, komunikasi yang baik, serta yang paling penting adalah pembagian tugas yang jelas, sehingga dapat mengerjakan tugas sesuai dengan job description masing-masing. Dalam mengenai akreditasi, adapun faktor-faktor penghambat dalam prosesnya. Lembaga pendidikan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat proses akreditasi. Yang pertama yaitu banyaknya pekerjaan guru, terutama di lembaga pendidikan swasta, sehingga keterbatasan waktu dalam mempersiapkan akreditasi. Solusi yang harus diterapkan adalah membuat perencanaan jauh-jauh hari sehingga guru dapat mencicil pekerjaannya. Yang kedua yaitu pada lembaga pendidikan swasta adanya guru yang keluar masuk sehingga terjadi pergantian panitia. Solusinya adalah memberikan bimbingan kepada guru yang baru agar bisa menyesuaikan diri dengan beban tugas. Yang ketiga yaitu bukti fisik atau dokumen yang lama tidak tersusun dengan rapih atau hilang. Solusinya, panitia harus mencari dokumen tersebut dengan bekerja sama atau ada lembaga pendidikan yang kembali mengadakan dokumen tersebut walaupun kegiatan kenyataannya telah lama. Persoalan mendasar yang harus dihindari adalah memanipulasi data atau dokumen yang sebenarnya kegiatannya tidak ada. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Solusinya melalui wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana mempersiapkan keperluan akreditasi. Akreditasi merupakan salah satu upaya atau langkah satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Karena dengan adanya akreditasi satuan pendidikan, maka satuan pendidikan akan terus berupaya mengembangkan program-program pendidikan atau layanan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan yang pada ujungnya akan menciptakan satuan pendidikan yang memiliki mutu pendidikan dan standar, akan menciptakan sumber daya manusia yang bermutu secara nasional. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.